sebagai halo guys. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Cek 1 2. Oh, kayak gini aja. Kalau anak tanya kaifa haluk, ada yang tahu itu artinya apa? Kaifa haluk. Bagaimana Kaifa kabarmu? halukun. Nah, jawabannya apa biasanya? Alhamdulillah ana bi khair. Oke. Jadi anak nanya kayak gitu aja ya. Nanti kalau anak tanya kaifa halukunna, jawabannya alhamdulillah bi khair. Coba deh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Malam ini kita lanjutkan lagi pelajarannya. Mungkin kita apa ya? Ngoreksi teman-teman yang udah ngerjain PR kemarin. Mungkin kepada baca tugasnya kepada saudari Silvia Linda Dewi. Baca tugas kemarin. Maaf Ustadz, Salah ini salah. baru sampai. Oke. Ya udah, mi'atun hasanah. Nggih, Ustaz. Nggih, Ustaz. Enggak ada suaraku ya? Iya, kedengeran. Gak kedengeran nggak, Ustaz? Kedengeran. Tugas yang kemarin yang ada roba itu. Iya. Doroba, ya daribu, dorban, doribun, madrubun. Berapa, Ustaz? Disebutin? 5. 31 sampai 35. Semuanya? Ya, baca aja dulu. Oh ya. Nanti anak suruh stop kok. Bada'a, ya bada'u, bada'an, badi'un, mabdu'un. Nasaha, yansahu, nusuhan, nasihun, mansuhun. Balagha, ya bulugu, bulugun, baligun, mablugun. Bahasa, ya bahasu, bahsan, bahisun, mabhusun. Khalaqa, yahluku, khuluqan, khaliqun, makhlukun. Cukup. Terima kasih. Sama-sama, Ustaz. Kepada itu suara siapa ya? Mungkin bisa dimatiin dulu. Iya. Kemudian kepada saudari Anissa Zahra Karedina. Hadir, Ustaz. Sambung. Baik. Dari ke-37. Nomor 37. Ghosala, yaghsilu, ghoslan, ghosilun, mausulun. Nomor 38. Halaqa, yahliqu, halqan, halikun, mahlukun. Nomor 39. Sami'ah, yasma'u, sam'an, sami'un, masmu'un. Nomor 40. Wajada, yajidu, wajdan, wajidun, maujudun. Nomor 11. Cukup. Terima kasih.
sambungannya kepada saudari Bella Mustikawati. Oke, kalau nggak ada Dede Khofifah. Halo. Dede Khofifah. Hadir Ustaz. Ya udah lanjutin. 41. Dari Akhoda. 41. Bismillahirrahmanirrahim. Akhadha ya'khudhu mu'akhadhatan akhidun ma'khudun. Terus 41, 40. Rafa'a yarfa'u rafu'an rafi'un marfu'un. Terus arafa ya'rifu arfan arifun ma'rufun. Terus rosama yarsumu rosman rosimun marsumun. Terus Azina ya'zanu adnan azinun ma'zunun. Terus Terima kasih. Cukup. Oke. Iya, cukup. Sama-sama Ustaz. Syukron. Afwan. Selanjutnya kepada saudari Dina Pasta Surara. Ada? Kalau nggak ada, terus kalau nggak ada Dina Setiani. Halo? Ada nggak nih? Cek 1 2. Ya udah kalau nggak ada Eva Vivin Diyanti. Halo. Next kepada saudari Khazanah. Uswatun Khazanah. Khairun Nisa. Afifah. Ayo, lanjut. Oke. Nakhoso yang kusu nahsan nakisun mankusun. 17 taraka yatruku tarakon tarikun matrukun. 18 nasara yang suruh nasron nasirun mansurun. 19 kataba yaktubu kitabatu katibun maktubun. 20 kanasa yaknusu kanusan kanisun maknusun. Benar nggak? Mungkin ada lah sedikit tadi diperbaiki, tapi lanjutin aja. Terima kasih. Sudah. Iya, sama-sama. Ya, sudah. Terima kasih. Langsung kita lanjut. Kemarin ada yang ingat sampai mana PR membacanya? Guys, Halaman 37 sampai 46, Rais. Semuanya udah membaca? Teman-teman pada udah baca belum? Alhamdulillah sudah, Rais. Terus ini nggak ada yang sibuk nih? Ada yang acara atau ada pesta gitu? Atau kalian termasuk orang yang mengharamkan? Jadi nggak pesta? Halo guys. Kalau baca semua ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kedengeran nggak? Cek 1 2. Terdengar. Kedengaran, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Masdar kata benda. Masdar tidak termasuk dalam jenis qiyasi, akan tetapi simai. Artinya, masdar tidak memiliki wazan baku. Dicatat ya, catat. Besar dulu. Masdar tidak memiliki wazan baku. Ini aja nih yang perlu kalian ingat nih. Qiyasi ini itu ada timbangannya. Kita bisa bikin. Kalau simai itu kita cuma dengerin. Atau kan kita bukan tinggal di Arab kan. Jadi kita buka kamus gitu. Kalau simai ini kalau artinya untuk kalian artinya kamus aja deh. Kamus. Kalau qiyasi ini bisa dibikin atau ada wazannya. Masdar tidak memiliki wazan baku. Udah dicatat belum? Guys, udah dicatat belum? Ini aja yang penting nih. Makanya dari kemarin kalian nyari masdar kan di kamus kan? Karena masdar itu tidak memiliki wazan baku. Udah dicatat belum? Guys. Sudah, Ustaz. Ya, Masdar itu tidak memiliki Wazan Ini yang nih. baku. wazan yang baku. Gak usah pakai yang deh. Wazan baku. Ini ada yang gak paham gak? Wazan baku. Paham gak teman-teman? Udah paham belum? Guys. Wazan baku ini kalian paham gak? Agak Itu kurang. maksudnya udah ada Itu rumus maksudnya gimana, Ustaz? Ustaz. Tidak pakai rumus kah, Ustaz? Iya. Wazan baku atau yang tidak memiliki rumus. Iya. Nah, udah paham belum? Insya Allah, Ustaz. Belum, Ustaz. Oke. Apa saja dah. Masdar tidak termasuk dalam jenis qiyasi. Isim fa'il itu qiyasi, isim maf'ul qiyasi. Tapi masdar tidak memiliki wazan qiyasi, tapi dia adalah wazan si mai. Artinya, masdar itu tidak memiliki wazan baku atau tidak memiliki rumus. Udah paham belum? Terus, cara mengetahuinya, masdar itu tidak memiliki wazan baku atau tidak memiliki rumus. Terus gimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah dengan melihat kamus. Nah, ini kalian udah paham belum? Guys, udah dicatat? Dicatat dan dipahami. Kalau nggak paham, nanya. Hai guys, udah paham belum? Belum terlalu paham, Insya Ustaz. Allah paham. Alhamdulillah, Saudara Is. Yang belum tadi di mananya? Di mananya?
Kan Kalau tadi ada yang bilang belum. kita nggak punya aplikasi gimana Ustaz? Hah? Kalau kita nggak punya aplikasinya, kan ada aplikasi kamus, tapi di Iya. punya saya nggak ada. Oh, belum download. Bukan belum, nggak ada di App Store-nya, nggak ada di Play Store baru ada. Di App Store-nya nggak ada. Saran yang lain ada nggak? Iya, nanti dicariin deh. Tapi tahu kan cara mengetahuinya dengan melihat kamus. Udah tahu kan? Cuman kamu itu Insyaallah tahu kamus Ustaz. kan? Tapi paham kan? Ini paham nggak? Ya, Ustaz. Iya. Oke. Insyaallah ya nanti ya diingetin. Masdar itu tidak memiliki apa teman-teman? Masdar itu tidak memiliki Wazan baku. atau tidak memiliki Rumus. wajan baku atau Rumus. cara mengetahuinya gimana? Dengan melihat kamus. Oke, kita lanjut ya. Itu masdar. Yang ketiga isim fa'il. Isim fa'il untuk setiap bab sulasi mujarrad sama, yaitu mengikuti bentuk dari namanya fa'ilun. Contoh kataba isim fa'ilnya katibun. Contoh qatala isim fa'ilnya qatilun. Ini teman-teman ada yang nggak paham? Teman-teman, guys. Udah paham belum isim fa'il? Huruf kedua ditambah Ustaz. wazan isim fa'il atau bentuk. Wazan atau kalau nggak paham wazan, bentuk deh. Bentuk isim fa'il untuk setiap bab sulasi mujarrad adalah sama. Kemarin kan kita udah ada 6 bab ya. AI, A, AU, II, IA, UU. Masih inget gak, teman-teman? Masih, Rois. Sulasi mujarrad ada berapa? Sulasi mujarrad ada berapa? Ada 6. Nah, ya. Ini kalian udah catat belum? Isim wazan atau bentuk isim fa'il untuk setiap bab sulasi mujarrad ada 6. Bab sulasi mujarrad adalah sama. Terus bab sulasi mujarrad ada berapa? Teman-teman, ada berapa bab sulasi mujarrad? Ada 6. Ada 6. Nah, kalau ada yang nggak ingat, ulang-ulang lagi. Jadi kemarin ada qatala yaqtulu AU. Simpainya qatilun. Ada jalan jelisu AI. Isim fa'ilnya juga jalisun. Terus ada fataha yaftahu A. Isim fa'ilnya fatihun. Terus ada hasiba yahsibu hasibun. Kemudian II itu hasiba yahsibu. Terus ada alima ya'lamu IA. Alima ya'lamu IA. Itu alimun. Terus yang keenam hasunai. Semua dari bab sulasi mujarrad itu sama
wazannya adalah fa'ilun. Huruf kedua ditambah, ayo teman-teman, isim fa'il huruf keduanya ditambah apa? Alif. Oke. Caranya gimana teman-teman? Caranya huruf kedua ditambah isim fa'il. Caranya huruf kedua ditambah Alif. Oke. Udah paham belum isim fa'il? Isim fa'il. Insya Allah paham. Ayo. Paham, Ustaz. Kalau Paham, ada yang nggak Rois. paham, apa? Kalau ada yang nggak paham langsung aja ya. Terus isim maf'ul sama dengan isim fa'il. Wazan isim maf'ul untuk setiap bab adalah sama. Sama dengan isim fa'il, wazan isim maf'ul untuk setiap bab adalah sama. Ini udah dicatat. Ini juga kalian catat nih. Isim maf'ul sama dengan wazan isim fa'il. Wazan isim maf'ul untuk setiap bab adalah sama. Ini udah dicatat belum? Jadi wazannya juga sama di bab apa? Isim fa'il itu yang sama tuh di bab mana? Teman-teman, bab Sulasi mujarrad. Nah, jadi isim maf'ul dia wazannya sama di mana? Di bab sulasi. Teman-teman, di mana babnya sama? Di bab sulasi mujarrad. Iya. Maksud sama ini adalah di bab sulasi mujarrad. Nah, ini udah dicatat belum? Isim maf'ul sama dengan isim fa'il. Wazan isim maf'ul untuk setiap bab adalah sama. Babnya di mana sih? Bab sulasi mujarrad. Ini udah dicatat belum? Sudah, Rois. Belum, Ustaz. Iya. Oh, tadi paham maksudnya. Oke. Lanjut ya. Unta. Nah, kemarin kan ada 5 UU atau hasuna ya sunu. Ini yang punya fa'il dan juga isim maf'ul. Masih ingat belum? Bab kelima. Nih. Nggih, Rois. Oke. Tidak memiliki bentuk isim maf'ul. Bab kelima, hasuna yahsunu UU. Fa'ula yaf'ulu. Nah, itu nggak mempunyai isim maf'ul. Udah deh, catat aja deh. Ini penting juga nih.
kelima tidak memiliki bentuk apa teman-teman? Bab kelima tidak memiliki bentuk Isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il dan isim maf'ul. Terus bab 5 itu ciri-cirinya apa sih? Kriterianya. Bab 5 itu terdiri dari kumpulan kata kerja yang memiliki makna sifat. Contoh. Contoh bab kelima, hasuna yahsunu, karuma yakrumu. Hasuna ini bagus, karuma ini mulia. Hasuna ini artinya bagus. Karuma yakrumu ini artinya mulia. Nah, mulia dan bagus itu kata sifat atau belum? Kata sifat atau enggak? Kata Mulia dan sifat. jadi mereka tidak mempunyai apa nih? Bab kelima tidak memiliki bentuk Isim teman-teman. fa'il dan isim maf'ul. Nah, iya. Bab kelima tidak memiliki bentuk lagi teman-teman. Bab kelima tidak memiliki bentuk Isim fa'il dan Isim isim fa'il dan isim maf'ul. maf'ul. Nah, ini udah paham belum? Isim fa'il, isim maf'ul dan masdar. Udah paham belum? Ya guys, udah paham belum? Isim Insyaallah fa'il, maf'ul dan paham. masdar. Nah, ini nih. Oke, kita lanjut ya. Fi'il amar. Ada yang ingat kemarin fi'il amar ini apa sih? Kata Kata perintah. perintah. Oke. Ini bentuknya ada 3. Ada uf'ul, ada if'al, ada if'il. Ada apa? Bentuk bentuk wazan fi'il amar. Ada apa teman-teman? Uf'ul, if'al, if'al, if'il. Nah, caranya pertama kita harus tahu dulu mudhari'nya. Contohnya ya, nasoro yansuru. Yang ini kan berarti ini yang AU. Ini kata banyak tubuh ini AU. Daraba yadribu AI, fathah yaftahu AA. Langkah pertama bentuk mudhari'nya. Yang kedua, sukunkan akhirnya. Jadi yaktubu. Kalau disukunkan yaktub. Terus yadribu. Kalau disukunkan jadi yadrib. Yaftahu. Kalau disukunkan jadi yaftah. Ketiga, ganti huruf ya dengan hamzah. Ini kan udah kan? Ini kita belum bisa baca nih. Gimana bacanya? Katub. Derib. Eftah. Nah, kan kita nggak kesulitan kan membaca. Terus beri hamzah dengan harokat yang sesuai dengan harokat yang tersisa.
Ini udah teman-teman. Ini paham nggak? Ayo teman-teman, paham atau enggak nih? Coba ulangi lagi Belum, Ustaz. belum terlalu paham Ustaz. Oke. Gimana ya? Ini menggarisnya di mana ya? Tuh. Pokoknya kalian eh, hari ini belajar menghayal. Nah, oh, Nasoro. Fi'il mudhari'nya apa teman-teman? Nasoro. Yansuru. Oke, yang suruh. Ini udah terbayang kan di otak kalian? Kalau Nasoro, fi'il mudhari'nya yang suruh. Udah terbayang belum? Udah inget belum? Udah Ustaz. Terbayang Rois. Nasoro, yang suruh. Terus, step kedua. Step kedua adalah Nasoro, yang suruh. Pertama tadi cari fi'il mudhari'nya. Kedua, sukunkan huruf terakhir. Yang suruh kalau disukunkan huruf terakhir menjadi apa? Yansur. Yansur. Nah, yansur kan? Terus, kalau dibuang, ya jadi apa? Alif. Kalau yansur itu kalau dibuang, ya-nya. Kalian bisa nggak membaca, ini huruf, terus kalian bacanya gimana? Kalau huruf Arab gimana? Ada yang bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kenapa ditambah? Nasoro. Yansur. Bukan. Ini kan Nasoro, yansuru. Itu langkah pertama, cari fi'il mudhari. Kedua, domahkan sukunkan huruf terakhir. Nasoro, yansuru itu pertama. Kedua, sukunkan huruf terakhir, yansur. Terus ketika kita buang huruf ya, ini kalian bisa ngebaca nggak? Sur, bisa nggak? Unsur. Ini beneran nih. Ada yang bisa membaca nggak? Ini nih bisa nggak? Ketika yansur dibuang huruf ya, ada yang bisa membaca nggak nih? Yansur. Teman-teman, guys, ada yang bisa baca nggak? Unsur. Kan maksudnya, nah itu kan nggak bisa kan? Ya, nggak bisa kan? Nah, karena ya udah ditambah hamzah. Jadi bacanya unsur gitu. Terus ada yang nanya, kok hamzahnya diberi domah sih? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Sesuai harokat yang tersisa, Ustaz. Nah, iya. Jadi kan soalnya sodenya sod. Ini kan huruf sod. Sod ini apa? Yang suruh. Nah, itu sodnya tuh barisnya apa? Teman-teman, guys. Dhammah. Oleh karena itu, sesuai huruf yang tersisa, jadi ini juga diberi harokat domah, jadinya unsur. Kalau kita beri sukun, ini N kan, sukun. Terus gimana bacanya? Nggak bisa kan? Ya udah kita beri domah. Gitu. Ya ada yang paham? Udah paham belum? Untuk Nasoro dulu, Nasoro. Nasoro, yansuru, itu langkah pertama, cari fi'il mudhari. Nasoro, yansuru.
Langkah kedua, sukunkan huruf terakhir jadi yansur. Langkah ketiga, huruf ya jadi unsur. Answer. Langkah keempat, tambahkan hamzah. Terus hamzahnya itu sesuaikan dengan huruf terakhir. Jadinya unsur. Oh, kita terus dulu. Langkah pertama apa teman-teman? Cara membuat fi'il amr. Langkah pertama. Menentukan fi'il mudhari. Nah iya. Jadi langkah pertamanya apa? Adalah kita harus tahu dulu fi'il mudhari. Misalkan kita mau buat menolong. Menolong itu kosakatanya nasoro. Terus kita mau bikin jadi fi'il amr. Yang artinya tolonglah. Jadi kita harus pertama langkahnya kita harus apa yang kita cari? Apa yang kita tentukan? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya. Aja deh. Supaya singkat. Kedua, ini kita udah tahu fi'il mudhari'nya. Tadi nasoro, yansuru. Terus kedua, sukunkan huruf yang mana disukunkan? Huruf terakhir. Terakhir. Tadi nasoro, yansuru. Itu udah pertama. Kedua, sukunkan huruf terakhir jadi yansur. Ketiga, nah, udah catat belum? Sudah, Rois. Pertama, cari fi'il mudhari nasoro, fi'il mudhari'nya yansuru. Kedua, huruf terakhir nasoro yansuru jadi menjadi yansur. Kemudian huruf buang ya jadi ansur. Nah, itu tuh asli dah. Sulit banget ngucapinnya gimana. Karena sulit, maka kita tambah lagi. Keempat adalah ya, ini aja dulu. Yang penting kalian kalau tugas walaupun nggak pakai baris, yang penting kalian benar. Walaupun barisnya itu masih keliru. Wajar. Masih belajar, gak apa-apa. Yang pertama apa teman-teman? Cara membuat fi'il amr. Yang pertama apa? Mencari fi'il mudhari. Nasoro. Ini apa? Kalau nasoro. Yang suruh. Yang kedua, Sukunkan huruf terakhir. kalau yang suruh, sukunkan huruf terakhir menjadi Yang suruh.
Ketiga, Buang huruf ya. yansur. Kalau dibuang huruf ya menjadi Nusur. apa? Susah dibaca. Nggak bisa. Dibaca. Nah, iya, udah gitu aja. Nggak usah dibaca. Emang nggak ada gitu. Bacaannya yang emang nggak ada. Karena sulit, kita tambahkan keempat. Tambahkan apa nih? Hamzah. Tambahkan alif. Udah aja dah. Nah, dari keempat ini udah paham belum? Nanti kita lanjut harokat hamzah. Udah paham belum? Insyaallah Rais. Insyaallah paham Rois. Terus harokat hamzah sesuai dengan huruf, kan hamzah itu huruf. Huruf setelahnya. Nah, ini udah catat belum nih? Harokat hamzah sesuai. Udah Rois. Contohnya dan ini udah paham, udah tahu gitu kaidahnya. Nah, nasoro yang suruh, maka ini dibaca apa nih? Yang kemudian ditambah alif menjadi Unsur. ini apa nih? Unsur. Nah, Unsur. harokat hamzah sesuaikan dengan huruf setelahnya, yaitu huruf Shad. karena shad berbaris doma, maka huruf hamzah juga diberi harokat apa? Dhammah. Udah kita tulis deh. Domah. Jika huruf ketiga, domah, maka huruf pertama juga, teman-teman, jika huruf ketiga domah, maka huruf pertama juga. Dhammah. Ini maksud dari ini nih. Hamzah sesuaikan dengan huruf setelahnya. Ini kan kita ada ketiga nih. Buang huruf ya. Setelah itu tambahkan huruf hamzah. Hamzahnya belum ada baris, teman-teman. Hamzahnya belum ada baris atau harokat. Terus harokatnya gimana? Harokat hamzah sesuaikan dengan huruf setelahnya. Jadi, jika pertama juga huruf ketiga domah, maka huruf pertama juga Dhammah. Dhammah. Nah, ini nih nasoro yang suruh unsur. Ini kalian udah belum? Udah paham Ustadz. Udah paham Ustaz. Ustadz mau nanya. Ya, ahlan. Itu kan nasara yang suruh. Jadi jika huruf ketiga domanya itu berarti yang fi'il mudhari ya Ustadz ya? Iya. Oh, berarti yang fi'il mudhari'nya. Ya, makasih banyak Ustadz. Mungkin kita banyak-banyak ya contohnya.
Ini contoh lagi nih. Cuma tadi aku mau ambil Iqra ya, pas habis sholat ke asarnya. Terus malah ditolak. Wow. Qatala yaktulu. Maka fiil amarnya apa? Uqtul. Kalau qatala yaktulu. Ini domah loh. Oke, oke. Betul. Nah, teman-teman ada yang tahu fiil yang harokatnya domah, fiil mudhari'nya yang harokatnya domah huruf ketiga, ada nggak? Nih teman-teman. Kata bayak tubuh. Ya, kata bayak tubuh. Jadi kalau kata bayak tubuh fiil amarnya apa? Uktub. Oke. Qatala yaktulu uktul. Kataba yaktubu uktub. Terus apa lagi? Khalaqa yakhluqu. Khalaqa yakhluqu, menciptakan. Oke. La kho yakhluqu. Nah, khalaqa yakhluqu. Khalaqa yakhluqu ini fiil amarnya apa? Uhluk. Uhluk. Nah, ini udah paham belum? Kalau nasaro yang suruh unsur. Nah, udah paham belum? Qatala yaktulu uktul. Kataba yaktubu uktub. Khalaqa yakhluqu ukhluk. Nasara yang suruh unsur. Nah, ini udah paham belum? Teman-teman. Mohon maaf Ustaz, itu ada pertanyaan di kolom chat. Oke. Yadrubu udrub. Itu bukan yadrubu. Kalau daroba itu yadribu. Ini beneran nih. Ini menurut Anas sih ini soalnya yang salah. Daroba yadribu AI. Ini kasroh bukan domah ini. Iya sih kalau daroba itu fiil mudhari'nya yadrubu, maka fiil amarnya udrub. Iya benar. Tapi doroba itu fiil mudhari'nya yadribu. Udah paham belum nih? Saudari Nur Hikmah. Maaf sebelumnya Ustadz, saya nanya yang kan kalau fi'il madinya tuh hadoro hadoro, terus mudareknya tuh yahduru. Astagfirullah. Iya. Kok tepo saya udah baca? Iya. Benar. Gimana? Udah paham belum? Iya ya. Salah baca ada. Kirain Berarti apa namanya itu benar fi'il amarnya? benar. Udrub. Uhdur. Iya, berarti sisanya itu yang kayak gitu dah. Ragu-ragu Ya, saya. tadi apa lagi? Udah itu doang. Ini kita Oke. Makasih. Domah. Kita belum ada bahas alima ya alamu, ya jelas jelas saya jilisu. Kita masih membahas domah. Nasara yang suruh, hadara yang dulu, kota layak tulu, kalau kayak luku. Nah, yang untuk pertama ini kalian udah paham belum? Paham Ustaz. Terus ada teman yang mau nanya lagi? Gak ada.
Oke. Ini yang pertama. Kan tadi kita lihat kan di buku itu ada 3 bentuk fiil amar. Maka kita juga harus nulis 3 dong. Terus yang kedua, jika huruf ketiga kasroh, maka huruf pertama juga. Ayo teman-teman, ini apa nih tulisannya nih? Jika huruf ketiga kasroh, maka huruf pertama juga. Kasroh. Harokat kasroh. Ayo, ada yang ingat fiil mudhari yang harokatnya kasroh huruf ketiga? Jala saya jelisu. Doroba yadribu. Iya ya, kita tulis dah. Ayo sebutin. Jalasa ya jilisu. Jala saya jelisu. Apalagi darobaya 1000. Ada nggak lagi? Wajada yajidu. Ghasala yaghsilu. Wajada itu nanti aja ya. Karena apa? Karena itu ada huruf ilat atau huruf mat. Huruf mat itu kan ada 3. Ada waw, ada alif, ada ya. Nah itu kita belum belajar itu. Itu masih babnya di ujung banget. Jauh lagi. Oh iya, baik Ustaz. Ya, jadi gak mau jelasin itu dulu, takutnya kalian malah tambah puyeng nanti. Apa Ya, Ustaz? ya udah. Apalagi? Halako yahliku. Iya. Kalau kau ini, ayo, ada yang tahu artinya apa? Syukur. Iya, Melihat itu ada di surat Al-Maidah. Terus ada lagi, jalasa ya jelisu, doroba ya diribu, halako yahliku. Terus apa lagi? Ghasala yaghsilu. Nah iya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu. Duh, di surah apa tuh? Di surah Al-Maidah kali ya. Nah, jalasa ya jelisu. Maka fiil amarnya apa? Jika huruf ketiga kasroh, maka huruf pertama juga kasroh. Ya jelisu. Fiil amarnya Ijlis. doroba ya dribu. Fiil amarnya Idrib. halako yahliku. Fiil amarnya Ihliq. kalau gosala Igsil. Ighsil. gosala yaksilu. Igsil. Kalian kalau nggak percaya ini gosala ini bisa aja nanti kalian buka di surah Al-Maidah. Ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu. Igsilu. Nah ya kan? Igsil. Udah paham belum? Yang kedua nih. Jika huruf ketiga kasroh, maka huruf pertama juga Kasroh.
Jika huruf ketiga fathah, maka huruf pertama apa teman-teman? Kasroh. Jika huruf ketiganya fathah, maka huruf pertama Kasroh. oke. Nah, teman-teman bisa bilang aja apa fi'il mudhari fathah. Fi'il Fatahah mudhari'nya. yaftahu. Oke, fathah. Jadi kita langsung tulis fi'il mudhari'nya aja ya. Yaftahu. Ada lagi? Alima ya'lamu. Aduh. Benci. Yang disukai. Terus apa lagi? Alima ya'lamu. Kata banyak tubuh. Kata bayak tubuh. Bukan itu. Kata bay itu domba. Alima ya'lamu. Oke. Sabar. Ada lagi nggak? Fataha yaftahu artinya membuka. Ya'lamu mengetahui, kariha yakrahu benci. Ayo, apa lagi? Sa'ala Bahasa yabhathu. Bahasa ya bahasu. Oke. Mencari. Gimana ya? Kalau bisa ala ya. Nasohayan sohu. Ya, benar. Ta'ala yas'alu. Astagfirullah. Fataha yaftahu, maka fi'il apa? Fi'il amarnya adalah Tah. apa? Iftah. Fi'il amar dari Iftah. iftah. Alima ya'lamu, maka fi'il amarnya adalah I'lam. kariha yakrahu. Fi'il amarnya adalah Ikrah. bahasa ya bahasu. Ibahas. Fi'il amarnya ya Ibahas. sa'ala yas'alu. Fi'il Is'al. amarnya Is'al. terus ada nasoha yansahu. Fi'il Insoh. amarnya Insoh. nih, kalian udah paham belum? Insyaallah. Jadi ada 3 ya. Oke. Kita ulang lagi. Cara membuat fi'il amar. Yang pertama apa? Cara membuat fi'il amar. Yang pertama, Mencari fi'il Cari mudhari. yang kedua, Sukunkan huruf Sukunkan huruf terakhir. yang ketiga, Buang Buang huruf ya. yang keempat, Tambahkan hamzah. terus hamzah. Harokat hamzah sesuaikan dengan Huruf setelahnya. Setelahnya. Jadi mungkin kita kelima aja ya. Nah, terus yang kelima ini nanti ada 3. Kalau dia domah, maka huruf pertamanya Doma. domah. Kalau huruf ketiganya kasroh, maka huruf pertama. Kasroh. Kasroh. Kalau huruf pertamanya fathah, huruf ketiganya fathah, maka huruf pertamanya. Kasroh. Kasroh. Oke, udah tahu kan?
Udah. Ya udah Ana nanya deh kepada saudari Eva Vivin Dian. Halo. Master. Gak bisa Salamah. Ya Ustadz. Cara membuat fiil amar. Cara membuat fiil amar. Nanti dulu. Yang pertama, yang pertama lihat lihat kata kerjanya. Misalnya kayak yang pertama lihat fiil mudhari'nya. Terus yang kedua jika ini Ustaz. Lupa ingat ini. Aduh. Ya. Belum ditulis. Udah ditulis, Ustaz. Oke, baca tulisan. Tulisannya diambil keponakan. Nanti kalau diambil nangis. Oh. Nih, yang pertama kan melihat fiil mudhari'nya. Terus yang kedua, jika fiil mudhari' yang kedua ditambah sukun. Yang ketiga ditambah hamzah. Terus yang keempat jika fiil mudhari'nya domah, maka fiil amar maka kata huruf awalnya itu domah. Salah Ustaz. Soalnya ada 5 kayaknya kalau nggak salah persyaratannya. Lanjutin aja. Udah itu. Oh, terus udah. Jika fiil amarnya jika huruf awalnya fathah, jika huruf awalnya kasroh, maka fiil amarnya kasroh. Jika huruf ketiga dari fiil mudhari'nya fathah, maka fiil amarnya fathah. Jika fiil mudhari' dari huruf ketiganya salah. Jika fiil mudhari' dari jika fiil mudhari' dari huruf ketiganya fathah, maka fiil amarnya kasroh. Jika udah ya cukup. kelibet. Terima kasih saudari. Sorry Ustaz. Aduh. Ya, sama-sama. Banget. Aduh. Keren dah, keren. Gak keren Ustaz. Kayak ngapa? Iya, udah, cukup. Pada saudari Nur Azizah. Halo. Nur Azizah. Kalau nggak ada Nurdiana Agustina. Halo. Kalau nggak ada juga Ni'mah Rizkiyati. Halo. Oke. Tadi kan ya syaratnya. Cara bikin fiil amar. Tadi teman antum nyebutin. Pertama, cari fiil mudhari. Kedua, sukunkan huruf terakhir. Ketiga, buang. Keempat, tambah hamzah. Yang kelima, harokat hamzah sesuaikan dengan huruf sebelumnya. Nah, itu kan ada 3. Sebutin ketiganya. Dari awal gitu?
Iya, ya. Kan hamzah menyesuaikan dengan huruf huruf sesudahnya. Nah, itu kan ada 3, sebutin semuanya. 1, 2, 3. Kalau huruf ketiga domah, maka hamzah baca domah. Kalau huruf ketiga kasroh, hamzah dibaca kasroh. Terus kalau huruf ketiga berharokat fathah, maka hamzah dibaca kasroh. Iya, terima kasih. Ya. Oh. Nah, kalau huruf ketiganya kasroh, maka huruf pertamanya juga kasroh. Kalau huruf ketiganya domah, maka huruf ketiganya juga domah. Kalau huruf ketiganya fathah, maka huruf pertamanya kasroh. Jadi kalian bikin uh, seringkas mungkin supaya kalian dan paham. Tapi kan kalian udah ada berapa kosakata ya? Ada 10. Guys. 50, Ustadz. 50. Nanti dari yang pertama sampai yang 20 itu kan udah bikin fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Nah, itu tambahin isi fi'il amarnya nanti. Gimana? Boleh nggak? Siap, Ustadz. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Oke. Kita lanjut. Jadi ini kemana lagi? Fi'il amar memiliki 3 wazan, yaitu uf'ul, if'al, dan if'il. Oke, ini udah paham kan? Udah. Ujub diri bisa hina diri. Oke, nih paham kan? Rumus sakti fi'il amar UU. Belum. Oh iya. Nasara yansuru. Terus enggak sih? Kita lihat dulu dong. Oh, ini cuma menyesuaikan dari bab kemarin kan, bab pertama fa'ala yaf'ulu. Terus ini fi'il mudhari'nya UU juga. Jadi unsur. Terus bab kedua itu kemarin jalasa yajlisu. Di sini bab keduanya ijlis. Kemarin bab ketiga yaftahu. Di sini fi'il amarnya if'al. Iftah. Di sini bab keempat if'al, alima ya'lamu. Di sini menjadi i'lam. Kemudian di sini hasiba bab ke-6 menjadi ihsib. Nah, ini udah paham kan? Terus ini lagi nih. Seluruh hamzah pada fi'il amar sulasi mujarrad adalah hamzah wasal, bukan hamzah qat'i. Hamzah wasal yang tidak dibaca ketika didahului kata lain, sedangkan hamzah qat'i tetap dibaca. Contoh, idhab. Terus ada wa, jadi warji. Jadi hamzahnya nggak dibaca lagi. Terus ada adhab, terus wa arji. Nih, kalian udah paham belum nih? Ayo guys, udah paham belum? Enggak paham Ustaz.
Ini ketika kalian baca Quran, aduh buka Quran dulu deh. Itunya nggak dibaca kan? Hah? Masih belum paham. Maksudnya apa? Alifnya itu Sabar, nggak sabar, dibaca. sabar, sabar. Iya. Tapi kalian harus tulis nih. Nih. Seluruh ada fiil amar, sulasi mujarad yang kita belajar tadi. Ada 6 tadi. Ada tiga. Bentuknya 3, cuman babnya ada 6. Itu adalah hamzah apa nih? Hamzah wasal. Udah dicatat belum? Guys, udah dicatat belum? Sementara Ustaz. Ustaz. Salah, Ustaz. Aduh, kholas itu apa sih artinya sih? Udah Ustaz. Oh, widih. Kholas itu bahasa Amiyah loh. Bukan bahasa Fusha. Bahasa Baduy Mesir. Seluruh hamzah fi'il amar, sulasi mujarad adalah hamzah wasal. Qot'i apa lagi? Kita buang aja deh. Ini aja. Ini kalian fokus di sini aja dulu. Seluruh hamzah pada fi'il mujarad adalah hamzah wasal. Jadi kalian pikirin tadi unsur, uktul, iftah, i'lam, ihsib itu semuanya adalah hamzah apa nih? Wasal. Hamzah wasal. Hamzah. Yang kita baca tadi semuanya adalah hamzah wasal. Ini kalian paham nggak? Wasal adalah hamzah yang tidak dibaca ketika didahului kata lain. Kalau Anas sih kayak gini aja deh. Ketika di tengah. Kalau ketika di tengah artinya tidak di awal. Kalau di awal dia dibaca. Kalau nggak di awal dia nggak dibaca. Paham belum? Di akhir dia nggak dibaca. Di tengah dia nggak baca. Cuman di awal doang dibaca. Udah paham belum? Hamzah Gimana? wasal. Belum Ini Ustaz. Ustaz. Coba Hamzah ulangin, wasal Ustaz. adalah pertama. Seluruh pada fi'il amar. Ini kita buang aja deh. Nanti kalian belajar lagi kok. Seluruh hamzah pada fi'il amar yang tadi kita pelajari itu aja deh. Tapi ini supaya memudahkan. Seluruh hamzah pada fi'il amar adalah hamzah apa nih? Guys, hamzah apa nih, guys? Ya wasal. Wasal. Oke. Hamzah wasal adalah hamzah yang tidak dibaca ketika di mana? Ketika di tengah dan di akhir. Kalian semua hafal Al-Fatihah kan? Iya, hafal Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Ada saudari Nurul Arya Al-Fatihah. Aduh, kok diam ya? Oke. Nur Azizah. Ya udah deh, siapa aja yang hafal Al-Fatihah? Oke. Nur Azizah, baca dong Al-Fatihah. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Udah, Ustaz. Amin. Masya Allah. Nah, contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Kalau di awal, kita baca dari awal, ihdina. Ihdina dibaca apa enggak? Dibaca Hamzahnya dibaca apa Rois. enggak? Teman-teman guys. Nah, itu Baca. hamzah wasal. Dibaca kan? Tapi kalau disambung dibaca enggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dibaca Dibaca, enggak? Ustaz. Hamzahnya Enggak, dibaca enggak? Ustaz. Dibaca. Kalau Enggak, disambung, Enggak. disambung, enggak disambung. dibaca. Disambung. Iya, karena budaya. Iya enggak sih? Kalian pernah membayangkan kan? Oh, ternyata itu namanya hamzah apa tadi? Hamzah wasal. Wasal. Kalau kita bacanya di awal, dibaca enggak? Dibaca. Baca. Kalau di tengah, Tidak dibaca. Tidak dibaca. udah paham belum? Contohnya Al-Fatihah. Ada yang ingat surah apa gitu? Yang contohnya ini ihdina ini adalah artinya fi'il amr. Ya Allah, tunjukilah kami. Nah, itu kan fi'il amr ya? Guys, iya enggak sih? Nggih, Rois. Ayo, ada yang bisa apa ya? Nyontohin? Gimana Rois pertanyaannya nggak putus-putus tadi suaranya. Kalian ada yang ingat fi'il amr yang di awal di dalam Al-Quran supaya kalian langsung praktek. Ayo, ada yang ingat? Surat Al-Asr bisa jadi contoh. Oke, baca. Ente yang bilang surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terus di mana? Aladinya. Iya, yang ilalladzi kan bisa disambung apa? Iya, itu udah wasal juga. Cuman itu bukan fi'il amr. Alladzina itu namanya isim mausul. Oh iya, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ayo, teman-teman. Ada ingat nggak? Nggak ada nih teman-teman. Ada sih pasti. Oke dah. Surah Al-A'raf ayat ketiga. Belum ya, belum. Supaya satu lagi, supaya kita berkah gitu. Contohnya langsung di Al-Quran, guys. Sini dong harusnya.
Kelihatan gak sih? Lah. Oke. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah. Kelihatan gak? Guys, kelihatan gak? Terlihat Ustaz. Kelihatan Ustaz. Nah, itu kan ayat ketiga. Kalau kita dari ayat kedua, kita sambung sampai ayat ketiga. Kita bun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum minhu litunziru bihi wa dzikra lil mu'tabi'u. Maka harusnya enggak kebaca. Cuman kalau kita baca dari awal kayak gini, tabi'u, maka dibaca enggak kalau di awal? Dibaca Ustaz. Kalau disambung artinya itu di tengah kan? Ya enggak kalau disambung? Kalau disambung Tidak dibaca enggak? Tidak dibaca Ustaz. Jadi udah paham enggak? Seluruh hamzah pada fiil amar adalah hamzah Wasal. Terus hamzah wasal adalah hamzah yang tidak dibaca ketika Di tengah. Ketika di tengah. Nah, ini udah paham belum? Insya Allah sudah. Alhamdulillah. Belum Ustaz. Belum. Contohnya tadi ihdina. Itu di surah Al-Fatihah. Kalau sulit ngebayangin, coba kalian buka mushaf surah Al-Fatihah. Terus coba lihat ayat ke-6. Udah belum? Iya. Astagfirullah. Ini. Ini kan ihdinas shiratal mustaqim. Ini adalah ihdina ini apa tadi? Fiil amar. apa tadi? Nah, kalau di awal dia dibaca nggak? Dibaca. Kalau ayatnya disambung, itu berarti dia berada di tengah. Kalau dia berada di tengah, dia dibaca apa enggak? Enggak. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas shiratal mustaqim. Itu ketika disambung. Ketika dia di awal, nah kan beda. Nasta'inu ihdina, enggak kayak gitu kan bacaannya. Tapi nasta'inu ihdina. Huruf I-nya ini dibaca apa enggak kalau disambung? Dibaca apa enggak? Kalau disambung nggak dibaca. Kalau di awal dibaca atau enggak? Soalnya baca Ustaz. Coba ketika kita di awal buang hamzahnya, gimana kalian baca? Dina. Ayo, ada yang bisa? Lucu kan? Nggak bisa. Kalau nggak ada hamzah itu nggak bisa dibaca. Kalau nggak ada. Tapi kalau dia udah ada kalimat sebelumnya, dia bisa dibaca. Fungsi hamzah. Ya, teman yang tadi, saudari yang tadi, udah paham belum? Halo. Tadi kan ada yang belum paham. Udah paham belum? Halo. Halo guys. Hah? Udah paham belum? Ustaz, Halo guys. Hah? ciri-ciri hamzah wasal secara spesifiknya kayak gimana? Soalnya masih apa ya? Masih ngelek otaknya. Dari tadi muter-muter. Iya ya. Itu hamzah wasal itu kalian kan nanti belajar di ilmu tajwid ya. Cuman yang perlu kalian ingat adalah di sini cuman yang perlu kalian ingat adalah fi'il mudhari. Alhamdu. Ini kan juga hamzah wasal. Coba kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jangan. Astagfirullah.
Ini juga hamzah wasal, teman-teman. Ar-Rahman. Alhamdulillahirabbil alaminar rahmanir rahim. Ya enggak? Ya enggak sih? Nggih, Ustaz. Nah, untuk itu spesifiknya itu banyak hamzah wasal itu. Nanti ada pembahasannya. Kita lanjut dulu. Tapi untuk hamzah wasal yang kita pelajari aja dulu. Kan kita belajar fi'il amar. Sulasi mujarot ada 6. Nah, itu aja dulu. Gimana? Udah paham belum? Untuk spesifiknya nanti ada pembahasan. Bukan di sini. Soalnya kalau anak sebutin semuanya, takutnya kalian makin nambah puyeng nanti. Ya gimana? Ayo. Ustaz izin bertanya. Iya. Tadi terkait rumus yang ada di buku, rumus sakti dari fi'il amr itu bersumbernya dari yang cara membuat fi'il amr atau kita boleh gitu Ustaz. Misalnya kita tuh pakai cara membuat fi'il amr nggak pakai rumus sakti yang ini gitu. Boleh banget. Asal kalian ingat, kan fi'il mudhari'nya huruf ketiganya domah. Ya udah, kasih aja domah. Gak usah pakai rumus sakti, rumus apa gitu. Ya, udah terjawab kan? Oke Ustaz, terima kasih. Syukron. Udah paham belum fi'il amr? Ini hamzah wasal nih, udah paham belum? Guys, udah paham belum? Ya dong. Alhamdulillah udah Rais. Jawab. Kalau enggak ada juga bingung. Ini dilanjutkan nih. Kita main petasan. Fi'il amar, fi'il nahi. Fi'il amar tadi udah paham belum? Fi'il amar. Insyaallah Ustaz. Paham, Rois. Nah, bentuk dari fi'il nahi itu hampir sama dengan fi'il mudhari. Fi'il nahi, kalian masih ingat gak? Fi'il nahi itu apa sih? Kata kerja larangan. Menolong. Kata kerja larangannya apa? Menolong. Jangan ditolong. Jangan ditolong. Karena di dalam Al-Quran pun memakai fi'il nahi. La taqrabuz zina. La taqrabus sholata wa antum sukara. Ya udah, belum. Fi'il nahi, kata larangan. Bentuk dari fi'il nahi ini itu aja deh. Itu hampir sama dengan fi'il mudhari. Nah, ini bentuk lagi nih. Halo guys, fokus ya. Pertama, cari atau tentukan dulu fi'il mudhari'nya. Pertama. Kedua, sukunkan huruf terakhir. Ketiga, huruf ya diganti huruf ta. Keempat, hurufnya ditambah la. Yang pertama, cari dulu fi'il mudhari'nya. Contohnya, yaktubu. Kataba yaktubu. Udah dapet. Yang kedua, sukunkan huruf akhir. Yaktubu menjadi yaktub. Kemudian, ya diganti dengan huruf ta. Kemudian, tambahkan huruf la menjadi la taktub. Ya guys, udah paham belum? Guys. Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini gak usah ditulis deh. Sama tentukan
atau supaya cari fi'il mudhari aja deh. Ringkas ya. Sama itu. Kedua, tiga, cara membuat fi'il nahi. Cara membuat fi'il nahi. Yang pertama apa teman-teman? Cari fi'il mudhari. Cari fi'il mudhari. Yang kedua, Sukunkan huruf terakhir. Sukun huruf terakhir. yang ketiga, Huruf ya ganti huruf ta. yang keempat, Tambahkan lad. contoh yang pertama kita cari dulu fi'il mudhari. Dan suruh. Udah dapat kan? Yang suruh. Terus yang kedua, sukunkan huruf terakhir. Yang suruh menjadi yan sur. Kemudian yansur. Huruf ya diganti huruf ta menjadi ya, menjadi dan sur. Kemudian huruf tambahkanlah di awal menjadi la dan sur. Oke. Ini nggak ada ini. Cuman kayak gini. Kalau fi'il amar tadi kan hamzah kan ini nggak ada teman-teman. Jadi pertama cari fi'il mudhari, kedua sukunkan huruf terakhir, ketiga hurufnya diganti huruf ta, keempat tambahkan la. Misalnya yaktubu tubuh menjadi apa teman-teman? La taktub. La taktub. Oke. Kemudian menjadi astagfirullah. Qatala yaktulu maksudnya. Yaktulu menjadi fi'il amarnya apa teman-teman? La taqtul. Fi'il amarnya uktul. Fi'il amarnya uktul. Fi'il nahi maksudnya. Astagfirullah, salah lagi saya. La taqtul. La taktul. Terus yajlisu menjadi fi'il amar fi'il nahi. La tajlis. La tajlis. Fi'il amar ini kan larangan. Kalau larangan di dalam Al-Qur'an, fi'il amar ini kan maknanya apa? Fi'il amar adalah kata perintah. Perintah. Nah, maksudnya nahi. Astagfirullah, aneh yang sebut nahi, fi'il nahi artinya maknanya apa? Kata larangan. Dan kebanyakannya di Al-Quran ada kata larangan. Maka larangan di dalam Al-Quran itu kebanyakannya sih mengarah ke haram, tapi nggak semuanya.
Maka dari itu kita kalau baca Al-Quran kita tahu itu fi'il nahi itu akan membekas di hati. Ada di dalam Al-Quran. Contoh adalah dan huruf keduanya tak. Ayo. Contoh di Al-Quran teman-teman. Ada nggak? Halo guys. Yang itu Ustaz, ayat larangan mendekati zina. Widih, surah Al-Isra tuh. Oke. Apa tuh ayatnya tuh? Mohon maaf Ustaz, saya lagi halangan jadi nggak bisa baca. Oh iya. Oke. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah ini guys. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. La taqrabu. Artinya janganlah, atau itu menunjukkan larangan. Dan kebanyakan larangan itu menunjukkan kepada keharaman gitu. Jadi penting banget kalian tahu itu fi'il amar, terus ada fi'il nahi. Nanti ada wa minal laili fatahajjat. Fatahajjat itu fi'il amar yang menunjukkan perintah suruhan kita untuk sholat tahajud gitu. Jadi ketika kalian udah belajar fi'il amar dan fi'il nahi ini sangat bermanfaat nih untuk orang yang sering membaca Al-Quran. Gimana, udah paham belum? Fi'il amar. Insyaallah. Cara membuat fi'il nahi. Pertama, Cari fi'il. Yang kedua, sukunkan huruf terakhir. Yang ketiga, huruf ya ganti huruf ta. Yang keempat, tambahkan la di awal. Contohnya, ya udah dah, tanya jawab. Kepada saudari Rismawati. Ya, Ustaz. Doroba yadribu, fi'il amarnya apa? Memukul, doroba yadribu. Aduh. Rizky Ramadhani. Oke. Afwan. Ini Rizky Ramadhani. Aduh, keluar. Kemudian kepada saudari terakhir dah. Winda Ipana. Iya, Roi. Doroba yadribu. Fil nahinya apa? Larangan. La tadrib. Kemudian bahasa ya bahasu. Menjadi apa jadi kalau nahinya? Ya, ente lanjutin Winda Ipana. La tabsu. Gimana Ustaz? Ya bahasu. Kalau jadi fi'il nahi menjadi nahi. Larangan. La tab. Ya bahas. Winda Ipana. Ya udah, kepada saudari Setiani. Halo.
Mungkin itu aja kali ya. Terus teman-teman ada yang nggak dipaham, guys, dari fiil amar dan nahi, ada yang belum paham? Ada yang atau yang kurang paham? Guys. Halo, ada yang belum paham, guys. Aja ya rekamannya. Udah. Insya-Allah sudah paham, Rais. Gimana? Ada yang belum paham? Paham, Ustadz. Oke. Insya-Allah sudah paham. Nanti ada PR-nya dari mufradat ya udah 20 dah. Dari yang pertama sampai ke 20 itu kan kemarin itu bikin fi'il madhi mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Belum ada kan fi'il amr dan fi'il nahinya. Jadi tugas kalian menuliskan fi'il nahinya gitu sama fi'il amr. Ya udah gitu aja deh. Nggak ada yang ditanyakan kan? Maaf, Rais mau tanya. Iya ya. Ahlan. Kan yang nomor 1 sampai nomor 10 kalau nggak salah belum dibikin tasrif yang dari fiil madinya itu dibikin juga atau gimana, Rais? Iya dibikin juga dong. Kemarin kan cuma disuruh ngapal kosakata kan dari amila ya malu kata banyak ribu sabahaya sebahu gitu. Ya dibikin. Cari masdar aja, cari isim fa'il, isim maf'ul dan fi'il amar dan juga fi'il nahi. Terus ada pertanyaan lagi? Saudari-saudari? Nggak ada. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Kita fikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama. Anda juga minta maaf ya.